Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku, masih dengan tema besar kita setelah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Tata Sukyat dan juga Ustadz Fikri Haikal. Masih dengan tema besar kita, ibadah untuk harta atau sebaliknya, harta untuk ibadah. Saya persilakan untuk para jamaah di sini yang akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, kami persilakan Ibu Siti Fatmawati, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukyat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi, bagaimanakah tips cara yang jitu dan ampuh untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu mahdoh dan ghairu mahdoh, dengan sempurna, agar hati, jiwa, dan raga kita itu tidak terbelenggu dengan kekayaan yang sifatnya memang sementara. Mohon saran dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan tertentu. Tujuan penciptaan manusia termasuk jin adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian ibadah itu terpeta kepada dua tema besar. Ibadah mahdhah yang hubungannya langsung kepada Allah diatur oleh fikih, dicontohkan oleh baginda Nabi, dan ada ibadah yang tidak langsung kepada Allah yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah yang jumlahnya sangat banyak. Menjaga kebersihan, senyum kepada orang, memberikan pertolongan pada setiap kesulitan hamba Allah, itu juga ibadah. Dan setiap aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah. Hidup kita ini beribadah. Ini diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam Toward Understanding Islam. Setiap aktivitas kita itu ibadah. Tidak ada yang ibadahnya, yang tidak ibadahnya. Semuanya ibadah. Kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan universalitas ibadah dalam Islam. Tidak hanya sholat, tidak hanya tadarus, tidak hanya zikrullah, melakukan aktivitas apapun sesuai dengan skill dan profesi masing-masing, itu pasti ibadah. Jadi mudah-mudahan sudah begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan hati kita dalam setiap gerak dan langkah aktivitas kita sehari-hari tidak diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, selain memahami fungsi penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah, yang kedua memang meningkatkan ilmu ibadah. Karena beberapa ibadah yang tidak ditunjang oleh ilmunya sangat boleh jadi ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Dan yang ketiga, membuat komunitas yang disebut dengan spirit berjamaah, agar ibadah yang kecil itu dengan kekuatan berjamaahnya, yadullah fauqal jamaah, tangan Allah, kekuasaan Allah bersama hamba-hambanya yang berjamaah. Allah alam. Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti menambahkan apa yang tadi disampaikan Ustadz Fikri Haikal tadi, menyatakan bahwa dua pilihan ini bisa jadi betul dua-duanya. Namun mohon izin Ustadz, apabila saya salah mungkin dikoreksi, ada ayat yang menyatakan bahwa wala tashtaru bi ayatin bi tsamanin qalilin. Banyak orang yang mungkin dengan sampul ibadah untuk ternyata ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah ini menanggapi fenomena seperti ini bagaimana Ustadz Fikri? Fadhal. Itu tadi saya litaukid dengan Kiai Yayat, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Harus memahami ilmunya, sebab tujuan dari ibadah itu kan totalitas penghambaan seorang kepada Khalik, manusia kepada Allah, totalitas. Jadi kalau ilmunya separoh-separoh, apalagi nggak punya ilmu, lalu terbujuk dengan hal-hal yang menggiurkan, lalu terpedaya, akhirnya ikut, salah kaprah saya katakan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara,
tujuan beribadah tidak lain dan tidak bukan penghambaan totalitas kepada Allah. Jangan karena hal-hal yang lain. Adapun setelah kita beribadah, lalu kita berdoa, itu yang sangat disarankan. Minta kelancaran semua urusan kita, itu yang dianjurkan. Bukan niat ibadahnya, saya nyumbang uang, saya sedekah ini dengan mengharapkan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, nyumbang motor dapat Avanza, misalnya. Begini. Ada orang dari subuh nggak keluar di masjid, khusyuk bener. Masuk Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya sama Sayyidina Umar, Mas, dari pagi sampai siang betah amat di dalam masjid, ngapain? Doa. Doa apa? Minta harta. Udah dikasih? Belum. Diseret orang itu keluar masjid. Kata Sayyidina Umar, selesai kau beribadah, selesai kau wirid, selesai kau berdoa, keluar, kerja, cari karunia Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Itulah ajaran Islam. Kalau memang mau sedekah, kalau emang mau berinfak, kalau memang mau memberi, anggaplah pemberian itu ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita tanam pasti kita akan memanen. Kalau tidak di alam dunia, di akhirat itu pasti. Asal totalitas kepada Allah. Ingatlah, nanam padi, rumput bakalan ikut. Tapi kalau nanam rumput, padinya diambilin orang. Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya saya kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Beni Raharjo. Tadi sudah disampaikan bahwa mencari harta hakikatnya juga adalah ibadah. Apalagi jika dilandasi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya dan pandangan Islam jika orang yang sudah mendapatkan hartanya namun hanya senang untuk urusan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat agak enggan. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri. Pak Beni, saya menguatkan lagi apa yang tadi disampaikan guru kita Pak Kiai Haji Yayat Sukayat. Kalau ada orang dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, hartanya berlimpah, makin jauh dari jalan Allah. Ini bab lain nih. Enggak mau beribadah, ini bab lain. Khawatirnya istidraj. Diulur, di ujungnya dibetot. Ngerti dibetot? Ujung-ujungnya su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan jangan sampai karena itu ibadah, harta, segala fasilitas yang Allah amanatkan kepada kita, kita cuma hak guna pakai, termasuk harta. Gunakan itu untuk makin beribadah, tetapi dengan syarat sesuai kemampuan kita. Lagi-lagi saya katakan, Islam ini enggak ngeberatin, enggak maksain kita. Misalnya punya uang tinggal 100.000, tapi hati pengen bener berbagi, sedekah. Itu tadi yang disampaikan Kiai Yayat juga. Nabi ngelarang kalau 100.000 disedekain semua. Makan angin. Belum lagi anak istri di rumah perlu belanja. Maka keluarkan 10.000, yang 90.000 itu persiapan. Itulah ajaran Islam. Enggak semuanya odol-odolan. Odol-odolan, ngerti odol-odolan. Karena itu yang sewajarnya saja sesuai dengan batas kemampuan kita. Tapi saya garis bawahi totalitasnya hanya mencari keridhaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita masih ada satu segmen sekali, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.